ibadah online pada hari ini, hari Minggu, pagi hari ini. Mungkin ada yang nonton baru setelah live ya, mungkin ada yang sore, ada yang malam. Pokoknya selamat hari Minggu, kita kembali berkumpul. Terima kasih untuk semua para jemaat yang sudah berkumpul. Saya percaya kalian semua, kita semua mau mendapatkan berkat yang baru, berkat yang melimpah dari Tuhan. Kita juga mau sama-sama berikan yang terbaik, bukan hanya berkat saja, tapi kita mau berikan yang terbaik, persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya pada hari ini Roh Kudus tetap ada di hati kita, di gereja kita, di perkumpulan kita. Saya berharap semua kabar dan kesehatan dari para jemaat itu selalu baik, selalu sehat. Saya doakan terus dan saya percaya bahwa akan ada hari di mana nanti kita akan berkumpul lagi seperti biasa, ibadah offline ya, bukan online seperti ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun online Tuhan tetap bekerja. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengubah hidup saudara atau memberkati hidup saudara. Jadi singkirkan dulu sebentar beban pikiran atau beban hati daripada jemaat di rumah, dan biarkanlah dimanapun kita berada, kita sama-sama luangkan waktu kita buat Tuhan, sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian Jadikan Aku Indah, tapi sebelum kita membawakan lagu ini bersama-sama, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang sudah Engkau berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Tuhan, kami percaya di ibadah kami kali ini kami akan mendapatkan sesuatu, kami akan mendengar sesuatu Tuhan, kami akan mendapat penghiburan, kami akan mendapat jawaban, kami akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Dan biarkanlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan bisa didengar oleh Engkau Tuhan, dan bisa memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami rindu untuk lebih dekat lagi, kami rindu untuk bersekutu Tuhan. Jadikan ini kesempatan yang baik bagi kami, dan kami tahu tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita akan angkat pujian Jadikan Aku Indah. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
jadikan aku indah yang kau pandangmu. Lihat setulus karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu
kami selalu ingat untuk Engkau menjadikan kami indah Tuhan, seperti Engkau indah terlebih dahulu Yesus. Biarkanlah kami menjalani hidup kami penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa yang mau berserah pada Tuhan dan berjalan bersama-Mu Yesus. Kami percaya ini menjadi kekuatan bagi kami, kami percaya ini menjadi rema dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau memulai ibadah online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat katakan amin. Kita akan lanjutkan pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan Allah Itu Baik. Mungkin hari ini versinya lebih gimana ya, anak muda ya mungkin, tapi gak ada masalah, kita sama-sama nyanyikan, kita sama-sama puji Dia. Haleluya. Yeah.
bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu terakhir. Kita akan katakan Bapa Kau setia. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Bapa Kau Tuhan setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hati-hatimu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh,
kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami hari ini untuk berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah online kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan lidah-Mu Tuhan, dalam memberkati semua umat-umat-Mu yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan setiap harinya, setiap minggunya Tuhan. Kami percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan, kami percaya ada sesuatu yang terjadi, kami percaya masalah kami saat kami bawa ke kaki-Mu Tuhan, Kau akan memberikan jalan keluar dan Kau akan memberikan pembebasan Tuhan, Kau memberikan kedamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1, 2, 4 bahkan sampai 9 ya. Dan demikianlah firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-1. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita akan baca kembali saudara di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang 9. Disebutkan di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, yang jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya beberapa ayat yang telah kami baca akan membukakan sebuah rahasia bagaimana kami boleh hidup berkemenangan secara iman di dalam mengatasi segala situasi dunia ini Tuhan. Kami tahu dunia tidak bersahabat dengan kami. Situasi sedang mengalami kemerosotan Tuhan. Bahkan sampai hari ini situasi tidak semakin menjadi baik. Tetapi kami percaya orang-orang yang ada di dalam naungan kasih anugerah-Mu, kami akan tetap tangguh, kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap orang yang mendengarkan kepada firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang memiliki kerohanian yang berkemenangan. Dalam Efesus pasal 2 yang sudah kita baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 4 bahkan sampai ayat yang ke-9 mengatakan bahwa latar belakang kehidupan kita adalah dosa. Dosa membuat kita kehilangan citra Allah. Dosa membuat kita kehilangan gambaran dan karakter Allah. Padahal kita tahu bahwa kehidupan kita, bahwa kita diciptakan Allah begitu mulia. Kita diciptakan Allah dengan sesuatu yang begitu luar biasa. Billy Graham berkata, kehilangan harta sesungguhnya belum kehilangan apa-apa. Sebab harta dapat kita cari lagi. Kemudian
sedang kehilangan sebagian dari hidup kita. Tetapi saudara, ketika kita kehilangan karakter, sebenarnya kita telah kehilangan segala-galanya dalam hidup kita. Mengapa? Karena kehilangan karakter dapat mengakibatkan kehidupan kita mengalami sebuah kematian. Bukan kematian secara fisik dan kita dikuburkan, tetapi kematian secara rohani. Sama seperti ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka mengalami kehilangan karakter, mereka mengalami kematian rohani. Karena apa? Karena mereka berontak terhadap perintah Allah. Lalu bagaimana agar kita tidak kehilangan karakter Kristus di dalam hidup kita? Agar kita tidak kehilangan karakter Kristus dalam hidup kita, kita harus menang terhadap 3 tapian. Firman Tuhan yang telah kita baca telah menyebutkan bahwa kita harus menang terhadap 3 T atau 3 tapian. Yang pertama yaitu tapian daging, yang kedua yaitu tapian duniawi, dan yang ketiga yaitu tapian dosa. Kita akan belajar tapian yang pertama yang harus kita hilangkan dalam hidup kita, yaitu tapian daging. Kita akan baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah apa, saudara? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapian daging dari ayat Roma pasal 8 yang sudah kita baca menjelaskan bahwa tapian daging yaitu kehidupan menurut daging, yang mengakibatkan kehidupan kita secara rohani menjadi mati. Sama seperti manusia pertama, karena mereka telah melanggar perintah Allah, mereka menjadi mati secara rohani. Ketika Allah menciptakan isi dunia, Allah berkata apa, saudara? Semua baik, 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 dan baik. Ketika Allah menciptakan isi dunia, ia berkata semuanya baik, baik, dan baik. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak hanya berkata semua baik, tetapi Allah berkata sungguh teramat baik. Mengapa? Karena manusia diciptakan Allah mewakili dari gambaran dirinya sendiri. Manusia diciptakan Allah serupa segambar dengan dirinya sendiri. Sebab itu Allah berkata sungguh teramat baik. Lalu kapan manusia menjadi tidak lagi sungguh teramat baik? Yaitu ketika manusia mulai menuruti yang namanya keinginan daging. Tapi yang daging yang
timbul di dalam dirinya dan dia mulai mengikuti semua tabiat dagingnya dan berbuat dosa, maka pada saat itu manusia pertama mengalami kematian secara rohani. Karena definisi dosa adalah melanggar terhadap perintah daripada Allah. Dan ciri-ciri manusia yang telah mati secara rohani adalah di dalam hidupnya terdapat sebuah kekosongan, sebuah ruang yang kosong, sebuah rongga yang besar. Dan cenderung mudah untuk merasa hampa, mudah untuk merasa kecewa, mudah untuk merasa putus asa, mudah merasa haus, mudah merasa hal-hal kepingin dipenuhi dengan segala sesuatu. Seorang teolog Louis Pascal mengatakan bahwa manusia itu merupakan yatim piatu kosmos yang di dalamnya terdapat sebuah rongga yang besar yang memerlukan untuk dipenuhi, sehingga manusia terus mencari dan mencari. Manusia mencari figur ayah, manusia mencari figur ibu, manusia mencari figur keluarga, manusia mencari figur kepuasan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, mencari jati diri, dan mencari yang lainnya. Dan saudara tahu, sepanjang mencari, tidak pernah manusia mengalami kepuasan, kecuali ketika manusia itu datang kepada Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, datang kepada Kristus miliki pertumbuhan dan kedewasaan secara rohani sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka segala apa yang menjadi kekosongan hidupnya akan terpenuhi oleh kepenuhan Kristus. Sebuah lagu lama mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat apa saudara? Mengisi. Tidak satu pun dapat mengisi kehidupan kita dengan kepuasan. Tidak satu pun dapat mengisi kehidupan kita dengan kekuatan, dengan kekekalan, dengan kedamaian. Hanya Kristus yang dapat mengisi kehidupan kita. Kepenuhan Kristus akan membuat kita mengalami situasi kehidupan yang baru. Bahkan dalam 1 Korintus katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia bukan lagi ciptaan yang lama, dia bukan lagi kehidupan yang lama, tetapi dia adalah ciptaan yang baru. Sebab itu kita perlu Kristus, kita perlu Yesus untuk mengisi kekosongan ruang hati kita. Kristus juga yang akan mengubah tabiat daging kita menjadi tabiat roh yang membuat kita berbuah-buah di dalam kebenaran. Tabiat kedua yang harus kita lepaskan dari hidup kita yaitu tabiat duniawi. Lukas pasal 21 ayat 34 kita akan baca. Lukas pasal 21 ayat 34. Dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pura dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke
kehidupan kita senantiasa bertumbuh secara karakter yang benar dalam Tuhan. Mengapa kita harus melepaskan tabiat duniawi kita? Karena 1 Korintus pasal 2 ayat 14 katakan, manusia dengan tabiat duniawi tidak akan menerima apa yang berasal dari Allah. Kalau kehidupan kita manusia yang terus tinggal dalam tabiat kita secara duniawi, firman Tuhan bilang apa? Tidak akan pernah menerima apa-apa yang berasal dari Roh Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan tabiat duniawi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang mendengarkan acara ini. Yang termasuk dengan tabiat duniawi itu apa? Perkara-perkara yang ada di bumi. Kalau sepasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Karena perkara-perkara yang ada di bumi, itulah yang kita sebut dengan tabiat duniawi. Perkara-perkara yang ada di bumi, itulah perbuatan kedagingan. Kalau Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di situ disebutkan bahwa kehidupan yang dikuasai oleh kedagingan selalu mempunyai hasrat untuk memenuhi kedagingannya itu karena tidak akan pernah puas. Bahkan banyak orang dapat menghalalkan segala perkara, menghalalkan segala hal hanya untuk mencapai sebuah kepuasan secara daging. Saudara, tabiat duniawi, kedagingan adalah merupakan bagian yang paling rendah dari tabiat manusia yang ada. Karena apa? Tidak akan pernah terpuaskan. Seorang yang sudah punya motor, dia kepingin punya mobil. Seorang sudah punya mobil, lihat tetangganya punya mobil baru, kepingin lagi punya mobil baru. Dan sudah punya lagi mobil baru, kepingin punya yang lebih lagi. Pengen punya rumah baru, pengen punya sesuatu yang baru dan baru. Tidak pernah merasa puas. Sama seperti sebuah balon, semakin dia diisi dengan angin, dia bukan semakin berat, saudara. Sama seperti sebuah benda kalau diisi dengan sesuatu, dia akan semakin berat. Tetapi tidak dengan balon. Balon semakin diisi dengan angin, maka balon itu semakin ringan. Demikian juga dengan tabiat duniawi. Semakin ingin dipuaskan, tidak pernah puas. Semakin mencari, semakin diisi dengan kepuasan kedagingan, tidak akan pernah puas. Sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Tinggalkan segala perbuatan tabiat kedagingan, saudara. Tabiat duniawi yang identik dengan kedagingan. Dan yang ketiga, tabiat yang ketiga yang harus kita buang, yaitu tabiat dosa. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12.
Dikatakan ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, T yang ketiga itu tabiat dosa. Mengapa kita harus meninggalkan tabiat dosa? Karena tabiat dosa, firman Tuhan katakan apa? Menimbulkan kedurhakaan di hadapan Tuhan. Kalau tabiat dosa tidak segera kita buang dari kehidupan kita, maka kelamaan dosa itu akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sehingga ketika kita berbuat dosa, kita nggak punya arah rem lagi. Kalau pertama kali kita berbuat dosa, pertama kali kita melakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi aturan Allah, kita masih deg-degan, saudara. Ya, kita merasa, waduh, gemetar, gak enak, merasa gelisah, merasa tidak tenang. Itu dosa, Tuhan, ampuni saya. Kenapa? Arah rem rohani kita masih oke, masih bekerja dengan baik. Tetapi ketika kita membiarkan tabiat dosa melingkupi, menjerat hidup kita terus menerus, maka arah rem kerohanian kita akan semakin hari semakin melemah. Sehingga ketika kita berbuat dosa tidak akan terasa lagi. Padahal dosa adalah sebuah kekejian di hadapan Allah. Ketika arah rem kerohanian kita mulai lemah, sama seperti sebuah penyakit lepra atau penyakit kusta. Ketika kusta atau lepra itu semakin parah dalam kehidupan seseorang, maka orang tersebut sekalipun ada salah satu anggota dari tubuhnya, mungkin jarinya atau telinganya atau apanya lepas dari bagian tubuhnya, tidak akan terasa, saudara. Karena mereka tidak menyadari. Karena setelah lepra itu, setelah kusta itu menjadi parah, si penderita tidak akan pernah menyadari kalau tiba-tiba jari kakinya atau jari tangannya atau telinganya telah lepas dari bagian tubuhnya. Dosa hanya dapat dibebaskan. Dosa hanya dapat dibereskan lewat satu perkara, yaitu darah Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membasuh dosa-dosa saudara dan saya, melepaskan kita dari tabiat dosa itu dengan korbannya di atas kayu salib. Darah Yesus menyuci segala pelanggaran dosa kita. Maka dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, kain kesumba akan dijadikan putih seperti salju, seperti bulu domba. Sebuah lama dikatakan, walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Seperti apa? Seperti bulu domba. Datang kepada Kristus,
tinggalkan tabiat-tabiat dosa. Kita dapat meninggalkan segala tabiat dosa kita ketika kita datang kepada Kristus. Hanya Kristus yang dapat membebaskan kita, membersihkan kita dari segala dosa. Sekaya apapun kita, hal-hal yang banyak, yang megah yang kita miliki di dunia ini tidak dapat membawa kita terbebas dari dosa dan dapat menuju masuk ke dalam sorga yang Tuhan janjikan. Hanya lewat satu cara, datang kepada Kristus, izinkan Yesus membasuh segala pelanggaran dosa kita, sehingga karakter Kristus kembali nyata dalam kehidupan kita. Ada 3 langkah yang harus kita tempuh agar kita menjadi seorang pemenang di dalam Kristus, agar kehidupan kita memiliki karakter Kristus yang nyata, dan kehidupan kita dapat mempermuliakan Tuhan. P yang pertama itu percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita telah mati atas dosa dan Kristus hidup di dalam kita. Artinya bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia yang Kristus berikan buat saudara kepada kita, saudara dan saya. Dan P yang kedua, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, kita harus mati terhadap dosa dan kita harus hidup untuk kebenaran. Jadi, kalau dikatakan kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, jadi ketika kita hidup untuk kebenaran, jangan sekali-kali kita kembali mengenakan manusia lama kita. Karena kita adalah sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Manusia, karakter lama kita adalah bangkai. Dan P yang ketiga, langkah yang kita harus jalani, membuat karakter kita kembali indah dalam Kristus dan hidup kita boleh berbuah-buah di dalam Dia, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh pada kuasanya, dengan memiliki iman yang aktif. Percaya sungguh-sungguh pada kuasa Kristus dengan memiliki iman yang aktif. Apa itu iman yang aktif, Bapak Ibu Saudara? Iman yang aktif artinya iman yang bekerja, iman yang bukan diam saja. Kalau iman yang pasif, yang penting saya udah percaya Yesus terus salah. Tetapi iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang dilakukan, iman yang dilakukan melalui perbuatan kita. Sebuah ilustrasi yang indah. Ada seorang akrobat, pemain akrobat yang bernama Bloody, ya, di Amerika sana. Ada seorang aktor akrobat yang luar biasa yang memecah rekor, di mana suatu hari dia ingin menyeberang air terjun Niagara dengan melalui seutas tali, saudara. Ketika hal itu dilakukan, semua orang yang menonton merasa bergetar, sangat takut, sangat ngilu. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, air terjun Niagara itu begitu luas, begitu panjang, dan sangat curam. Dan Bloody mulai memasangkan tali. Saudara, kalau kita melihat
akrobat yang bawahnya hanya air biasa saja, kemudian mulai berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Rasanya kita sudah jantungan, saudara. Apalagi ini diperhadapkan dengan sebuah air terjun yang besar, kemudian satu jurang yang dalam, dan hanya berjalan dengan seutas tali, dengan sebuah untuk sebagai pengimbang, mungkin sebuah kayu gitu, untuk menyeimbangkan tubuhnya. Dia mulai berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, dan semua orang yang menonton mulai menahan napas. Dan apa yang terjadi ketika Bloody mulai sampai di seberang sana? Semua orang mulai bertepuk tangan, hore, hebat, hebat, luar biasa Bloody, hebat, pemecah rekor, hebat. Ketika Bloody kembali dari ujung sana, kembali ke arah ini, orang mulai melihat, kagum, mereka bertepuk tangan, hore, hebat. Dan tiba saatnya Bloody mulai menawarkan sebuah tawaran kepada beberapa orang yang ada di sekitarnya yang berdencak kagum. Bloody berkata demikian, saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya bahwa saya bisa kembali ke sana lagi? Bisa, pasti bisa, hebat. Saya sudah melihat sendiri, kamu bisa. Saudara, lalu Bloody mulai ngomong gini, saudara. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mau saya gendong untuk bersama-sama dengan saya meniti tali ini menuju ke seberang sana? Mulai satu persatu menundukkan kepala. Jangan saya, jangan saya. Padahal awalnya katakan, hore, hebat, aku kagum, wah hebat, kamu bisa mondar-mandir ke sana. Tapi ketika diberikan satu penawaran, apakah kamu percaya saya bisa kembali ke sana? Oh, percaya, hebat. Tapi penawaran demi penawaran berulang-ulang, tidak seorang pun di antara penonton ini mau digendong oleh Bloody menuju ke seberang sana. Hanya seorang anak kecil tiba-tiba berkata, Om, Pak, saya mau. Saya mau. Dan semua orang mulai kaget. Nak, jangan nak. Nanti kalau orang itu bergoyang dan kamu kepleset, kamu jatuh. Lihat tuh, jurangnya sangat dalam. Jangan nak, jangan. Tetapi anak ini berkata, enggak, saya mau, saya percaya Bapak Bloody ini dapat membawa saya ke seberang sana. Akhirnya Bloody menggendong seorang anak kecil itu di pundaknya dan mulai berjalan. Dia bergoyang-goyang, bergoyang satu langkah demi satu langkah. Orang mulai menahan napasnya. Aduh, menahan napasnya. Dia berjalan sampai ke seberang sana. Dan orang bertepuk tangan, hore, hebat. Dan mulai kembali lagi ke arah sini. Dan ketika turun, saudara, seseorang bertanya kepada anak itu, nah, kenapa sih kamu begitu berani digendong oleh Bloody ke sana mondar-mandir dengan tidak merasa takut? Mengapa kamu begitu percaya
bahwa kamu bisa selamat melalui seutas tali. Apa yang dikatakan oleh anak tersebut, saudara? Saya percaya karena dia ayah saya, dia bapak saya. Bapak saya tidak akan pernah menyelakahi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengharapkan dunia ini, engkau menjadi kecewa. Tetapi ketika engkau berharap kepada Kristus, engkau datang kepada Kristus untuk menyerahkan segala tabiat-tabiatmu yang lama. Datang kepada Kristus untuk diperbaharui di dalam karakternya. Maka engkau akan menerima anugerah keselamatan di dalam Dia. Engkau tidak hanya dibangun di dalam karakter yang benar, tapi engkau akan mengalami Kristus, kepenuhannya yang membuat kita menjadi selamat hidup di dalam kekekalan bersama Dia. Dan kehidupan kita pun akan bersinar. Orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam Kristus. Saya percaya kepada firman Tuhan ini akan merubah paradigma kita ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit, yang berat saat ini. Ketika kita mulai merasa, aduh Tuhan aku lemah, aduh Tuhan aku gak mampu lagi, aduh Tuhan aku mengalami situasi yang berat, aku rasa tidak mungkin lagi. Tapi Tuhan berkata apa, saudara? Marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Kristus saat ini juga. Serahkan segala karakter dan tabiat-tabiat kita yang lama dan perbaharui dengan percaya bahwa di dalam Dia ada sebuah pembaharuan hidup yang benar. Ada sebuah kebenaran yang akan mengalir dalam hidup kita, dan kita akan hidup di dalam anugerah-Nya yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan yang singkat ini, yang sudah diberitakan, boleh menjadi suatu pengubah paradigma ketika kami mulai merasa lemah dalam menghadapi situasi yang sulit. Kami boleh terus berkemenangan di dalam kerohanian kami di dalam Kristus. Ketika kami mendekat kepada Tuhan, ketika kami diperbaharui di dalam Tuhan, karakter kami boleh senantiasa diperbaharui. Kami akan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa secara rohani, dan kami akan berbuah lebat dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu memberkati kami. Segala kelemahan kami boleh dilepaskan dan kami boleh diperbaharui di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati kehidupan umat-Mu. Segala orang-orang yang saat ini mengalami kelemahan secara fisik, kelemahan secara ekonomi, bahkan kelemahan secara rohani, mari Tuhan bangkitkan kembali. Engkau pulihkan kami Tuhan. Bahkan pandemi yang belum jelas kapan berakhir, Tuhan Kau tolong supaya iman dari umat-Mu tidak pernah menjadi goyah, karena kami punya pengharapan yang kekal, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.